Halo guys, kembali lagi bersama kita Edu Official Muda dan Pasti. Apa kabar kalian? Semoga Anda baik-baik saja. Kali ini Edu Official akan membagikan fakta mengenai CPNS atau penerimaan calon pegawai negeri sipil. Jika Anda ingin melamar CPNS, Anda atau kamu harus tahu mengenai informasi ini. Sebelum saya membagikan informasi ini, silahkan kalian subscribe dan nyalakan tombol lonceng YouTube Edu Official, karena YouTube Edu Official akan berbagi live streaming pembelajaran soal-soal CPNS. Dan silakan juga kalian follow Facebook kita, linknya sudah ada di kolom deskripsi ini, beserta join dengan grup kita WhatsApp dan Telegram, dan linknya sudah ada di kolom deskripsi. Jadwal YouTube Edu Official kali ini adalah live streaming tentang fakta mengenai calon pegawai negeri sipil dan tryout yang pertama. Jika teman-teman ingin mengikuti tryout yang pertama, jangan lupa silahkan kalian join menjadi member Edu Official. Ingat, menjadi member Edu Official adalah gratis, karena yang bisa mengikuti tryout akbarnya ini adalah peserta yang sudah menjadi member Edu Official. Jika Anda ingin mendaftar menjadi member, silakan kalian chat admin untuk mengetahui syarat-syaratnya. Baiklah, tanpa berlama-lama, fakta apa yang Anda harus ketahui mengenai penerimaan calon pegawai negeri sipil? Pada saat penerimaan calon pegawai negeri sipil pada tahun 2019 yang lalu, ada pertanyaan siapa saja yang dapat mendaftar pada seleksi calon pegawai negeri sipil. Siapa saja ya? Nah, setiap warga negara Indonesia yang berkeinginan dan memenuhi syarat sesuai peraturan masing-masing instansi, formasi, jabatan, dan lain-lain selama batas usia yang dipersyaratkan terpenuhi, maka setiap warga negara Indonesia selama masih batas usia yang dipersyaratkan terpenuhi bisa mendaftar seleksi calon pegawai negeri sipil. Yang kedua, apa yang harus Anda ketahui? Apakah saya dapat melamar lebih dari satu jabatan? Nah, untuk formasi CPNS tahun 2019, teman-teman perlu Anda ketahui bahwa ini adalah informasi tentang CPNS tahun 2019. Tidak salahnya ini bisa menjadi modal kita untuk ketahui apa yang akan diterima, syarat apa atau informasi apa yang bisa kita terima untuk penerimaan calon pegawai negeri sipil di tahun 2021. Tetapi tidak semata-mata semua adalah sama, oleh karena itu kita tetap menunggu up to date informasi yang akan dibagikan secara resmi. Tetapi tidak ada salahnya hal ini perlu Anda ketahui. Nah, pada saat formasi CPNS tahun 2019, setiap pelamar CPNS hanya dapat mendaftar satu formasi jabatan pada satu instansi dalam satu kali periode pendaftaran. Jadi, setiap peserta itu hanya mendaftar satu formasi jabatan. Ingat, pada saat formasi CPNS tahun 2019, kita tidak tahu apakah akan ada perubahan pada formasi CPNS tahun 2021. Kemudian selanjutnya, berapa batas usia pelamar CPNS tahun 2019? Nah, ternyata teman-teman, pada saat pendaftaran CPNS tahun 2019 yang lalu, saat mendaftar, batas usia pelamar CPNS tahun 2019 minimal 18 tahun. Ingat, minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun atau maksimal 40 tahun. Minimal 18 tahun, rata-rata usia 18 tahun di Indonesia adalah tamatan dari SMA, MA, dan SMK. Maksimal 35 tahun atau maksimal 40 tahun ini biasanya bagi pelamar yang melamar jabatan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis. Kemudian, dosen peneliti dan prakayasa yang memiliki kualifikasi pendidikan strata 3 atau S3 atau doktor sesuai dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 23 tahun 2019. Ingat, minimal 18, maksimal 35 tahun atau 46 tahun bagi jabatan yang khusus. Kemudian apa yang harus Anda ketahui? Apakah diperbolehkan menggunakan surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk pendaftaran? Surat keterangan kependudukan dapat digunakan untuk pelamar persyaratan melamar CPNS tahun 2019. Ternyata pada pendaftaran CPNS tahun 2019 masih diberlakukan surat keterangan kependudukan. Tapi tidak ada salahnya teman-teman mempersiapkan secepat mungkin untuk pendaftaran CPNS tahun 2019 seperti KTP, KK, dan sebagainya. Kemudian, apakah diperbolehkan menggunakan surat keterangan kependudukan? Oh, udah tadi nih ya. Apakah diperbolehkan mendaftar kembali menjadi CPNS jika sudah pernah mengundurkan diri dari CPNS? Calon PNS yang mengundurkan diri pada saat menjalani masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dikenakan sanksi tidak dapat mengikuti seleksi pengadaan PNS
untuk periode selanjutnya. Sekali lagi, jika calon PNS yang mengundurkan diri pada saat menjalani masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dikenakan sanksi tidak dapat mengikuti seleksi pengadaan CPNS untuk periode selanjutnya. Jadi hati-hati ya. Kemudian, apakah diperbolehkan memilih formasi yang lebih rendah dari ijazah yang saya miliki? Misal, saya memiliki ijazah S2 untuk melamar formasi S1. Nah, jawabannya, gunakan ijazah untuk melamar sesuai dengan formasi dan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Jika kualifikasi formasi dan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan adalah S1, maka gunakan ijazah S1 Anda. Jika formasi dan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan adalah S2, maka gunakan ijazah S2. Intinya, gunakan ijazah untuk melamar sesuai dengan formasi dan kualifikasi pendidikan yang Anda inginkan. Sekali lagi, jika Anda ingin mendaftar di formasi kualifikasi pendidikan S1, maka Anda harus memiliki ijazah S1 dan daftar menggunakan ijazah S1 Anda. Paham ya? Kemudian, selanjutnya, apakah akreditasi jurusan yang digunakan saat mendaftar adalah status akreditasi pada saat pelamar lulus atau akreditasi saat ini? Akreditasi yang diakui adalah status akreditasi yang tertera pada saat kelulusan sesuai dengan tanggal ijazah. Sekali lagi, akreditasi yang diakui adalah status akreditasi yang tertera pada saat kelulusan sesuai dengan tanggal ijazah. Pasti Anda sudah paham ya? Kemudian ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan formasi khusus? Jadi, pendaftaran atau penerimaan calon pegawai negeri sipil ini ada dengan formasi khusus. Nah, formasi khusus itu adalah formasi lain yang diatur sesuai dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 23 tahun 2019, yaitu putra-putri lulusan terbaik berpredikat dengan pujian atau cum laude. Ternyata, bagi Anda dengan lulusan cum laude atau pujian, Anda bisa memasuki pendaftaran dengan formasi khusus. Tetapi dengan syarat Anda adalah berpredikat pujian atau cum laude. Kemudian ada formasi khusus untuk diaspora, ada formasi khusus untuk penyandang disabilitas. Kemudian ada formasi khusus untuk putra-putri Papua dan Papua Barat dan tenaga pengamanan siber atau cyber security. Jadi teman-teman, ini adalah informasi yang saya bagikan ini tentang penerimaan calon pegawai negeri sipil pada tahun lalu, yaitu sebelumnya, yaitu pada CPNS 2019. Nah, tidak salahnya informasi ini Anda ketahui bisa menjadi sedikit lebih kurangnya Anda memahami apa sih yang menjadi dasar untuk penerimaan calon pegawai negeri sipil atau apa yang harus Anda ketahui tentang penerimaan calon pegawai negeri sipil sehingga bisa menjadi modal Anda untuk mengikuti penerimaan calon pegawai negeri sipil pada tahun 2021. Semoga informasi ini bermanfaat dan persiapkan diri Anda dengan baik-baik dan bisa Anda bergabung dengan kita Edu Official. Silakan untuk bergabung. Dengan member kita adalah gratis sampai saat ini. Join grupnya, linknya sudah ada di kolom deskripsi baik WhatsApp maupun Telegram. Dan jangan lupa nanti akan ada juga tryout akbar gratis dan tryout akbar mini tryout. Sekali lagi ini akan dia bagikan mini tryout. Dan yang bisa mengikuti mini tryout ini hanya peserta atau member dari Edu Official. Dan mereka mendaftar kemarin secara gratis juga ya. Oleh karena itu jika Anda berminat silakan chat admin dan Anda akan dikirimkan syaratnya. Syaratnya mudah. Semoga informasi ini bermanfaat dan ikuti terus channel kita Edu Official. Bye, sampai jumpa ke video selanjutnya.